jagalah kandang dari yang namanya becek. Nah, seperti itu. Nah, usahakan nutrisinya itu cukup. Gunakanlah pakan. Selamat sore dulur-dulur ternak semuanya. Jadi di kesempatan ini, di sore hari ini, dalam penanganan ternak bebek petelur, khususnya untuk perawatan di masa-masa produksi, perawatan kandang itu mencakup semuanya dulur. Jadi baik dari sisi kandang itu sendiri, tempatnya, dan juga bebek itu sendiri, itu sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan ternak bebek petelur itu sendiri. Langkah yang pertama khususnya kandang. Kandang itu yang sering pernah saya sampaikan, jagalah kandang dari yang namanya becek. Nah, seperti itu. Usahakan kandang itu ideal seperti di depan ini. Ini kering dulu ternak. Jadi dari sisi depan ini tetap kering. Tetap kering, terus di tempat pakannya itu juga kering, nggak ada sisa-sisa daripada air yang tersisa yang berdampak pada pakan itu sendiri. Jadi kandang dari depan sampai belakang itu kering. Terus dari kandang itu sendiri, kalau sudah kering itu, meskipun sudah kering itu tetap diberi sekam. Untuk perawatan kandang ya, itu wajib diberi sekam. Kalau untuk pemberian sekam itu relatif ya, itu tergantung dari kebecekan itu sendiri. Bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, ataupun 1 minggu sekali. Itu bisa dilihat ketika kita sudah mulai beternak. Nah, itu sambil diamati. Nah, terus untuk perawatan itu sendiri, usahakan kandang ini terhindar dari yang namanya tampu, percikan air dari luar. Nah, ini gimana caranya? Diatur lah agar tidak kena tampias air. Itu diberi banner ataupun diberi tutup paranet dan sejenisnya, itu monggo. Nah, terus untuk kandang sudah, yaitu dari sisi air minum. Air minum penggunaan nipel ini nggak wajib dulur ternak ya. Tapi kalau teman-teman dulur-dulur ternak mau mencoba ya nggak masalah, monggo, asalkan punya budget yang agak lebih, karena kan ini budget harus lebih ketimbang pakai bak ataupun pakai talang air. Monggo, nggak jadi masalah. Ini lebih bagus karena lebih kering. Terus nanti ada yang tanya lagi, bingung dalam pengaplikasian ini seperti ini. Bebek harus dilatih kayak gimana? Nggak perlu dilatih. Ini cukup ditaruh di sini. Ini bebek akan paham sendiri. Warna merah ini mempengaruhi daripada insting bebek itu sendiri. Nanti dengan sendirinya bebek itu akan minum secara otomatis di sini. Nah, itu menambah kekeringan daripada kandang itu sendiri dulur. Nah, intinya kalau untuk air minum ini, penggunaan nipel ini nggak wajib, tapi kalau mau menggunakan monggo. Air minum ini harus ditaruh di luar kandang. Misalkan pakai talang air, itu taruh di sekitar sini, atau bak itu bisa taruh di sekitar sini. Jangan sampai ditaruh di dalam kandang. Tuh ada beberapa tuh yang bertanya, kenapa nggak dikasih kolam? Waduh, ajur, bebek dikasih kolam ya rusak. Itu namanya membebekkan bebek, itu namanya, bukan untuk bisnis kita. Itu susah kalau seperti itu. Nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, usahakan air minum ini di luar daripada kandang. Terus wajib kita itu yang namanya membersihkan selokan. Nah, wajib ya maksimal 3 hari sekali lah, seminggu 2 kali itu sudah cukup. Seminggu 2 kali, kurang lebihnya itu seminggu 2 kali itu wajib pembersihan area siring. Nah, kenapa wajib? Karena kotoran yang dari ram ini kan nggak bisa keluar dengan sendiri dulur. Meskipun air hujan datang, ini nggak sampai ke sini untuk membersihkan kotorannya. Jadi tetap harus diserok menggunakan alat, terus
habis diserok itu wajib disiram menggunakan selang. Nah, itu untuk perawatan sendiri. Jadi perawatan kandang, perawatan ternak bebek petelur ini cukup sederhana, asalkan kita mau open, mau memperhatikan setiap ternak itu sendiri. Dalam arti kita perhatiin ini waktunya mau ngasih sekam, waktunya ini memberi minum, waktunya ini pengaplikasian makanan jamu. Itu sebenarnya itu tergantung daripada kita dalam mengamati, karena pasti lain daerah akan berbeda. Nah, itu dari sisi air minum. Terus dari sisi pakan, kalau pakan sih saya sarankan untuk perawatan bebek petelur ini gunakan pakan yang bernutrisi cukup. Dalam arti bernutrisi cukup ini sudah terbukti nutrisinya. Kalau kita ngoplos kan gitu belum terbukti, karena itu kandungannya pasti masih berubah-ubah. Nah, usahakan nutrisinya itu cukup. Gunakanlah pakan yang sudah ada label atau mereknya. Itu akan lebih menjamin untuk keberhasilan kita. Masalah untung rugi enggaknya itu kembali lagi ke persentase bebek petelur ini, mau persentase berapa. Nah, itu akan mempengaruhi di situ. Nah, itu aja dulur untuk perawatan ternak bebek petelur. Nanti apabila ada yang kurang mantep ataupun kurang pas ataupun kurang gimana ya, kurang ini ya, kurang paham, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi gambarannya seperti itu harus dari open. Kita ini harus open dari sisi kandang bebek itu sendiri, pakan dan air minum. Salam peternak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.